Yo, hello, what's up? Oke, balik lagi di channel gua di Cak Mundi. Ya kali ini gua beda, nggak ngupload video game atau video-video seperti biasanya yang ada di channel gua. Tapi kali ini gua pengen ngebahas sesuatu yang beda nih di channel gua, yaitu tentang kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Itu lagi panas-panasnya banget, mulai dari Twitter, dari Facebook, dan ini gue bakal ngebahas dari motif si pembunuh itu apa, terus juga gimana sih itu bisa terjadi, sampai komentar-komentar dari teman-teman terdekatnya si pembunuh. Karena yang bikin menarik ini, yang ngebunuh ini bocah berumur ini 15 tahun nih, kalau lu boleh lihat, dan kejadiannya itu ada di Jakarta Pusat, tempatnya di Sawah Besar gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke video nih, jangan lupa buat kalian untuk klik subscribe di channel gua, agar channel ini selalu berkembang dan bisa memberikan hiburan buat kalian semua ya. Karena kedepannya gue mungkin ya random lah. Kalau channel gue ini channel random, jadi suka-suka gue mau upload apa. Kadang gue main game, kadang gue bikin kayak video iseng-iseng aja, review-review handphone juga ada. Pokoknya random banget ya. Oke, sebelum itu kita bahas nih. Yang pertama gue bakal ngebahas dari beberapa sumber ya, dari Kompas. Soalnya gue pertama kali dapat berita ini tuh dari Facebook kemarin sih. Nah, jadi di sini nih gue bacain ya, kalau si pelakunya itu inisialnya NF, dia berusia 15 tahun guys. Nah, yang dibunuh itu adalah tetangganya, anak tetangganya yang berinisial APA. Itu baru usianya baru 5 tahun ya. Nah, si pelaku ini membunuh korbannya itu karena dia terinspirasi dengan film Chucky. Nah, jadi si film Chucky ini salah satu film franchise ya, yang bernama slasher Child's Play kalau nggak salah. Itu lu bisa search itu. Pokoknya film itu populer di tahun 80-an. Nah, udah gitu, selain si Chucky, si Doi ini juga kayak fans banget sama filmnya The Slender Man ya, yang manusia yang gak ada mukanya itu, yang tinggi kurus itulah pokoknya. Nah, nih tersangka ini sering menonton film horor, salah satunya itu Chucky. Nah, dia senang menonton film itu, memang hobinya. Nah, polisi mendapat pengakuan tersebut saat memeriksa NH secara mendalam dan hati-hati usai menyerahkan diri. Nah, apalagi usianya yang masih anak-anak. Coba kita next lagi nih. Nah, jadi si korban ini, si inisial APA ini, dibunuhnya tuh di rumahnya dia sendiri guys, pada saat kondisinya sepi gitu. Nah, awalnya si APA ini berkunjung ke rumah tersangka, kemudian tuh dibunuh dengan cara ditenggelamkan ke dalam bak mandi. Nggak berhenti nyampe situ, si NF juga nyekik leher si korban. Nah, habis dia lemas, si korbannya udah lemes nih, kayak udah sekarat gitu. Akhirnya si korban diikat, terus dimasukkan ke dalam lemari. Nah, sebelumnya itu mau dibuang juga si korbannya ini. Maksudnya udah si korbannya ini tadinya mau dibuang nih ya, masih tersangka, cuman kayak dia kayak ngurungin niatnya dulu lah. Dia kayak takut ketahuan entah atau gimana, jadi tuh kayak ditaruh dulu aja deh di lemari gitu. Nah, habis itu dia kayak beraktivitas seperti biasanya aja gitu, kayak nggak ada beban, nggak ada apa. Dan ini juga dari Liputan 6 juga ada, kalian bisa lihat. Nah, remaja yang bunuh bocah 6 tahun ini fans Chucky hingga Slenderman, seperti yang gue bilang tadi tuh. Pokoknya mungkin si korban itu disiksa secara perlahan-lahan mungkin, atau gua nggak tahu ya. Pokoknya si ini kayak terinfluence gitu nih, si tersangkanya kayak terinfluence gitu deh sama film-filmnya yang ditonton sama dia.
Nah, herannya lagi, dia itu nggak ada rasa nyesel. Nih, si NF yang pelakunya itu, dia ngomong sama polisinya kalau dia itu nggak nyesel, dia itu puas. Dia kayak nggak ada rasa takut atau apalah, pokoknya ya udah, gue udah ngelakuin ini, ya udah gitu. Kayak akhirnya gue tahu gitu rasanya jadi pembunuh atau apa mungkin gitu. Pelaku pembunuhan anak perempuan usia 6 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat ngaku puas. Pengakuan itu dilontarkan kepada polisi saat pemeriksaan. Pelaku saat ditanya menyesal atau tidak, dia jawabnya merasa puas gitu. Jadi kan udah kayak psikopat dari lahir gitu, mungkin psikopat dini gitu ya. Nah, ia terlihat tenang juga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, jadi kayak nggak ada gugup-gugupnya gitulah. Sebelumnya juga punya keinginan untuk membunuh, tapi bisa dia tahan. Intinya adalah si gadis ini ya ingin melakukan apa ya namanya, ingin melakukan seperti apa yang dia tonton, mungkin kurang lebihnya seperti itu sih. Kayak ya lu bayangin aja cuy, bocah 15 tahun nih, baru kelas 3 SMP ya kan, itu punya niatan yang sebegitu kejamnya. Ya memang nggak memungkinkan sih, yang namanya kejahatan kan bisa bisa dilakukan oleh siapa aja gitu, nggak mandang umur ataupun nggak mandang gender atau anything about this. Ya kalau kejahatan itu siapa yang tahu gitu, orang-orang sekitar pun, orang-orang terdekat, bahkan temen, pacar mungkin juga bisa jadi kan itu jadi pelaku kriminal kan, kita nggak ada yang tahu. Nah, setelah gue membahas ini tentang bagaimana cara dia ngebunuh atau mungkin kejadiannya yang udah gue baca dari Kompas dan Liputan 6, gue bakal nunjukin beberapa postingan dari salah satu temennya si tersangka ini, bahwa emang sebelumnya tuh dia kayak udah, entah itu direncanain atau mungkin dia pokoknya dia update lah tentang situasinya dia saat ini ya. Dimana-mana kan yang namanya pembunuh pasti kayak panik atau khawatir atau gimana, atau mungkin melarikan diri lah atau kabur lah. Tapi kalau si doi ini dia malah kayak nge-update keadaannya dia setiap hari gitu. Oke, ini balik lagi. Nah, ini sebelumnya itu ada di Twitter ya. Kasus ini ada di Twitter, cuman waktu itu gue dapetnya itu dari FB nih. Remaja 15 tahun didatangi kantor polisi ngaku habis ngebunuh bocah karena terinspirasi dari film. Terus jasadnya itu disimpan dalam lemari. Nah, jadi gini, temennya doi ini namanya si Noven Anggara. Nah, dia tuh bilang gini di Facebook, ini mah teman FL ku, dia sempat update status tentang hal itu. Nah, temennya ini dia ngiranya itu bahwa si tersangka ini kayak bohongan gitu. Nah, untungnya itu si Noven ini kayak nge-SS tiap statusnya gitu. Mungkin doi ngerasa kalau wah, kalau ini real, gue ada bukti atau apa gitulah intinya. Nah, anaknya itu kayak gini nih, ini mungkin disensor ya untuk ya kepentingan privasi lah mungkin sama si Novennya tuh. Nih, jadi dia tuh juga selain suka Slenderman atau film-film pembunuhan gitu, ternyata si doi ini juga cosplayer dan suka kayak ikutin event-event gitu, kayak pokoknya ala-ala Jepang gitulah, wibu kalau bahasa sekarang mungkin ya. Intinya dia tuh anak cosplayer. Nah, udah gitu, kata si Noven gini, dia update status kayak gini nih, nama FB-nya udah disensor ya sama si Novennya. Nih, balita tak bernyawa itu masih di lemari bajuku. Nah, banyak warga yang mencari Pak RW selaku polisi dan Pak RT yang memeriksa rumahku seluruhnya. Tak ada satupun dari mereka yang menemukannya. Tak ada satupun yang tahu aku pelakunya. Oke, besok siap berserah diri. Nah, ini kayak 1 hari sebelum dia nyerahin diri ke polisi gitu, dia kayak update gitu kan, update status. Nah, si temennya ini, si Novennya ini, dia ngakunya kayak wah ini pasti bercanda nih, ini pasti kayak drama gitu kan. Tahu sendiri loh anak-anak zaman sekarang kayak kebanyakan nyari sensasi gitu, dia mungkin taunya kayak gitu kan. Nah, semuanya ngiranya
itu bohongan atau bercanda, tapi ternyata beneran tuh. Kayak mungkin si pelakunya juga kayak udah bergejolak dalam hatinya, yang gue maksud tadi tuh kayak udah nggak tahan gitu nyimpen semua ini gitu kan. Nah, habis itu tuh ditanyain balita itu dikiranya tuh adenya gitu kan. Terus dia bilangnya itu temen adek gua gitu. Kenapa bisa jadi kayak gitu, lu bercanda atau gimana lah. Nah, kejadiannya ini di malam Jumat. Statusnya tuh dia kayak gini nih: malam Jumat tengah malam gini, apa bakal bangun dengan kondisi kayak zombie. Jadi pas hari Kamis itu si si pelaku ini udah ngelakuin dan udah naro itu mayat di kayak di lemari gitu. Dia kayak ngupdate pokoknya dia sering ngupdate status gitu, dia habis ngebunuh gitu. Nah, akhirnya dia beneran tuh ke kantor polisi, dia nyerahin diri. Noh, OTW gitu kan, Pak Polnya baik, hehehe. Tuh gue gimana ya, gue bingungnya gini nih, yang namanya pembunuh ya pasti kan takut gitu, atau mungkin kayak wah anjing gue bakal ketahuan nih atau gimana nih, atau gue kabur aja deh biar gue nggak ketahuan. Kan yang ada kan kayak gitu ya. Kalau dia nih kayak santai-santai aja gitu, malah kayak dibikin story, dibikin status, kayak jadi gue kayak wah bener-bener sih ini orang kayaknya psikopat lah gitu, psikopat dari kecil kali, karena terinfluence gitu. Makanya kalau kata gue sih kayak film-film kayak gitu sebenarnya ngaruh juga sih ya. Maksudnya kan kayak orang sekarang nonton YouTube aja kadang kita terinfluence kan sama youtuber yang mungkin jadi jadi idola kita atau jadi inspirasi kita gitu. Dia juga mungkin kayak gitu rasanya kalau nggak diawasi atau apa gitu. Jadi kayak ya namanya bocah umur segitu, gimana sih emosinya mungkin masih labil, atau mungkin psikisnya masih belum kuat kan buat nonton film-film yang kayak horor, yang genrenya gore kayak gitu. Pokoknya ya mungkin dia, ya gue nggak tahu lagi deh pokoknya. Soalnya dibikin status men, kayak dia kayak nggak ngerasa bersalah. Sampai dia udah ketemu polisinya juga kayak dia bilang pak polisinya baik, dan ada kayak ketikan ketawa gitu kayak hehehe. Kan jadi kayak wah anjing nih orang bener-bener creepy lah. Selain itu juga gue bakal kasih bukti ya dari kepolisian yang udah berhasil dikumpulin, bahwa si ini juga si pelaku juga dia kayak punya papan curhat gitu buat buat mungkin kayak nulis. Gue nggak tahu nih gue mau cerita ke siapa, akhirnya kayak bikin gitu. Di sini ada beberapa tulisan dan kata pihak kepolisian itu dia punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik gitu, yang ya oke lah lumayan di usianya segitu. Di sini ada tulisan kayak I hope that I'll never heard anything about learn. Tuh jadi dia kayak di sini kayak ngungkapin kayak saya harap tuh dia kayak gua nggak akan pernah dengerin apapun tentang belajar gitu loh. Kayak ya sulit mengatakan maaf, tapi aku selalu mendoakan kalian setiap aku ini tuh ya. Pokoknya ini kayak dia nulis di papan tulis gitu, dia kayak dia curhat di papan I will always love you who unknown. Jadi kayak nggak jelas gitu loh. Tuh ini salah satu buktinya juga kalau si pelaku kata pihak kepolisian juga punya kemampuan menggambar yang baik. Tuh, nah yang unik ini ada di gambar ini nih, kata kepolisian bahwa saat kejadian itu juga dia udah ngegambarin gitu. Pas kejadian itu mau terjadi juga dia kayak udah ngegambarin gitu. Jadi kayak udah direncanain sama dia, kayak ada gambar kayak wanita gitu kan diikat, terus dia tulis keep calm and give me torture. Jadi kayak udah tenang aja, gue bakal kasih lu siksaan gitu. Kayak ya nggak nyangka sih cuy. Nih ini beberapa bukti-bukti yang tadi ya. Jadi gimana ya, yang namanya kriminal kalau menurut gue ya itu tadi nggak
mandang umur lu, nggak mandang gender lu apa, mau bocah mau dewasa semua bisa jadi orang kriminal gitu kan. Udah gitu juga nggak mandang kayak dia bodoh kah, dia dari keluarga mana kah, atau dia pintar atau enggak kan. Ini banyak sekali tuh ya kan, I always love you, ya pokoknya dia ini curhatan dia lah. Nah nih Slenderman, seperti yang gue bilang tadi, jadi si gadis itu selain suka sama si Chucky juga sama Slenderman dia juga suka. Jadi ya tolong lah ya buat mungkin para orang tua atau mungkin lu yang punya adik atau ya yang punya anak masih di bawah umur lah, tolong diawasin kayak dia nonton apa dan jangan lupa kayak lu kasih edukasi juga gitu. Kalau setiap dia tanya atau mungkin dia nonton ini, nggak ada salahnya kita kasih edukasi kayak lu nonton apa sih, oh ini film ini kayak gini loh, kayak gitu ya. Kayak gue juga punya adik gitu kan, seumuran sama doi, ya lebih tua adik gue lah 1 tahun 2 tahunan. Terus dia juga selalu ngomong sih ke gue, untungnya kalau kalau dia nonton apapun ya gue selalu gue tanya lu nonton apa. Kalaupun gue tahu tentang hal yang dia lihat atau yang dia tonton, ya gue kasih istilahnya tuh edukasi dulu kayak, wah ini film ini kayak gini loh, wah ini apa yang lu tonton ceritanya kayak gini loh. Jadi kayak biar dia tuh kayak oh ternyata gini. Soalnya nggak menutup kemungkinan ya seperti yang gue bilang tadi, yang namanya anak-anak, yang namanya bocah ya kan, umur belasan tahun itu masih dalam tahap perkembangan pertumbuhan ya, emosinya masih labil, rasa keponya juga masih gede, ya bisa aja ngelakuin hal-hal bodoh yang dia tonton gitu. Ya oke, mungkin segini aja video dari gua. Kurang lebihnya gua maaf banget nih, mungkin pembahasan gua nggak sebagus kayak Nesi atau mungkin Bang Ewing. Ya pokoknya kayak gitu aja lah. Buat selalu waspada ya sama orang-orang sekeliling kita dan selalu ngejaga diri lah dari apapun itu. Soalnya kan sekarang nggak ngejamin orang itu deket sama lu, mau itu pacar lu, bahwa itu sahabat lu juga nggak ngejamin dia bisa ini, karena orang-orang sekarang itu ya banyak yang aneh-aneh. Oke segitu aja, thank you dari gua dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat klik notifikasi lonceng biar lu nanti bisa dapat updatean. Dan gue tekenin sekali lagi kalau channel gue ini random, jadi nggak selalu gue bahas game atau mungkin bikin video iseng-iseng review HP atau apalah. Jadi ya suka-suka gue aja, kalau gue lagi pengen upload ini ya udah gue upload gitu. Pokoknya oke segitu aja, thank you very much and see you next time.